Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم سخر لنا الكتب يعني. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Far'un ay hada far'un ini adalah sebuah cabang. Tajib wajib inabatun apa mengganti atau mewakili menggantikan an mayyitin atas nama mayat alaihi yang ialah atas mayyit nusukun adapun ibadah haji. Inaba itu mengganti atau mewakili min tilkatihi menggunakan harta peninggalannya mayat. Kama sebagaimana tuqda dilunasi minhu untuk mayat duyunuhu apa hutang-hutangnya mayat. Walau lam takun lahu tirkatun apabila tidak ada lahu bagi orang tirkatun apa harta peninggalan sunnah maka disunnahkan liwarisihi bagi ahli warisnya mayat ayyaf'alahu apa melakukan hu kepada haji atau ayyaf'ala apa melakukan siapa ahli waris hu kepada haji anhu atas nama mayat itu. Falau fa'ala apabila melakukan hu kepada haji ajnabiyun siapa orang lain jaza maka boleh walau bi'idnin walaupun tanpa izinnya ahli waris ya. Jadi semisal ada orang mati dia punya tanggungan haji artinya dia mampu tapi tidak berangkat untuk haji misalnya. Padahal dia mampu kemudian mati dia punya tanggungan. Maka boleh orang lain berhaji atas nama dia baik ajnabi atau ahli warisnya menggunakan tirkah baik menggunakan tirkahnya si mayat atau berbiaya sendiri. Baik sekali berarti ini. Wa an afakin ma'dubin dan atas nama orang asing ma'dubin yang artinya afaki ini orang yang bukan di Mekah ya. Seperti kita ini afaki orang yang jauh dari Mekah. Wa an afakin dan dari orang asing orang yang jauh dari Mekah ma'dubin yang lumpuh ajizin yang tidak mampu anin nusuki untuk beribadah haji binafsihi dengan dirinya afaki. Jadi orang yang jauh dari Mekah yang tidak mampu boleh taukil haji. Orang lain berhaji atas nama dia boleh. Tidak mampunya itu linahwi zamalatin karena semisal lemah au maradin la yurja bur'uhu atau karena sakit yang tak bisa diharapkan sembuh. Namun biujrati mislin menggunakan ongkos sewa pada umumnya menyuruh orang lain untuk haji menggunakan ujroh ya. Fadulat yang lebih apa ujroh amma dari sesuatu yahtajuh yang butuh hu kepada al-ma'dubu siapa orang yang lumpuh tadi yaumal istijari pada saat melakukan sewa menyewa. Artinya pada saat menyewa orang yang mau haji tadi. Wa amma ada mu'nata nafsihi dan selain
biaya atau mu'nah ya, biaya dirinya, wa iyalihi dan keluarganya, ba'dahu setelah istijar, setelah melakukan sewa tadi. Wala yasiu dan tidak sah ayyuhujja apa berhaji siapa orang lain an ma'dubin atas nama orang yang lumpuh bighairi idnihi tanpa seizinnya ma'dub. Kalau murah-murah ada orang lain haji atas nama orang yang lumpuh, rasa kalau tidak minta izin dulu. Kenapa? Li'annal hajj, karena sungguhnya haji itu yaftakiru lin niyati, itu butuh kepada niat. Wal ma'dubu, sementara orang yang lumpuh, ahlun, ialah masih bisa laha untuk berniat, walil idni, dan untuk memberi izin masih bisa. Jadi tidak bisa langsung diwakili begitu saja ya. Harus minta izin kepada si lumpuh ini, baru boleh haji atas nama dia. Arkanuhu, adapun rukun-rukun haji, ail haji artinya haji, sittatun adalah 6. Aduha, adapun salah satu yang 6, ihramun, yang pertama harus ihram, bihi dengan haji, niat ihram dengan haji. Ai biniyati dukhulin fihi, artinya dengan niat masuk fihi kepada ibadah haji, li khabari innamal a'malu binniyat, jadi haji harus ihram. Wala yajibu, dan tidak wajib, talaffudun biha wa talbiyatun, dan tidak wajib apa melafatkan biha kepada niat, wa talbiyatun, juga tidak wajib talbiyah, Bal, bahkan melainkan yusanna, disunnahkan apa talaffuz dan talbiyah itu. Fayaqulu, maka berkata siapa orang atau membaca siapa orang, biqalbihi, dengan hatinya orang, walisanihi, dan lisannya orang, membaca apa, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Ini yang dibaca kalau ihram. Wasaniha, adapun nomor 2 dari rukun, wukufun bi Arafah, ialah wukuf di Arafah. Ay huduruhu, artinya hadir di Arafah. Bayyi juz'in, di bagian mana saja, minha, dari Arafah. Yang penting di Arafah ada di sebelah mana saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Walau lahdatan, meskipun sebentar. Wa in kana naiman, walaupun ada siapa orang yang wukuf ini naiman, ialah cuma tidur di Arafah, sampai agak Arafah tidur, tidak masalah. Au maron, atau hanya lewat. Kenapa? Li khabari Tirmidzi, karena ada hadis dari Imam Tirmidzi, al hajju arafatuhu, adapun haji adalah Arafah. Haji itu Arafahnya yang penting. Kalau Arafah tidak dilakukan, hajinya langsung tidak sah, harus qada. Walaisa, dan tidak ada, minha, ialah termasuk Arafah, Masjid Ibrahim alaihissalam, apa masjid Ibrahim, ada masjid namanya Masjid Ibrahim di sekitar Arafah, itu tidak masuk Arafah ya. Biasanya orang-orang yang wukuf wudu ngapain itu di Masjid Ibrahim ini. Wala namiratu, dan juga tidak Masjid Namirah ya. Tidak masuk Masjid Namirah ini. Wala namirotah ya, ai masjidu namirotah gitu. Dan juga Masjid Namirah tidak masuk. Wal afdalu lizzakari, adapun yang paling utama bagi laki-laki, taharri mauqifihi sallallahu alaihi wasallam, adalah berusaha mencari tempat wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun mauqifun Nabi itu indas sakharati, ada di sebelah beberapa batu besar, al-ma'rufati, yang sudah diketahui ya, harus ke sana dulu baru tahu. Wa summiyat, dan diberi nama apa Arafah, kan Arafah. Kila, dikatakan li anna Adam, karena sungguhnya Nabi Adam, wa Hawa, dan Siti Hawa, ta'arafa, ialah
saling kenal keduanya atau bertemu keduanya biha di Arafah. Wakila dan dikatakan wa idzalika apa selain itu. Ada yang mengatakan bukan itu alasannya. Wa waktuhu adapun waktunya wukuf di Arafah bainaz zawali ada di antara zawal tergelincir li syamsi bagi matahari yaum Arafah di hari Arafah. Wa huwa adapun hari Arafah itu tasi'u dzulhijjati adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu Arafah adalah semenjak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa baina tulu'i fajrin dan di antara terbitnya fajar yaum nahrin pada hari raya kurban. Jadi mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 itu sampai terbitnya fajar malam harinya itu tanggal 10. Wa sunnah dan disunnahkan lahu bagi orang al-jam'u apa mengumpulkan bainal laili wan nahari di antara siang, di antara malam dan siang. Artinya orang yang ingin melakukan wukuf di Arafah ya, ingin melakukan wukuf di Arafah, orang ini boleh siang saja atau malam saja boleh. Misalnya wukuf di Arafah setelah maghrib ya boleh-boleh saja. Wukuf di Arafah setelah duhur sebentar cuma lahdatan kemudian pergi boleh-boleh saja. Tapi yang utama itu adalah wukuf yang bisa menggabungkan malam dan siang. Misalnya nyampe asar nanti isya baru pulang gitu. Itu berarti menggabungkan malam dan siang. Wa illa dan jika tidak menggabungkan malam dan siang, aroko maka wajib menyembelih atau wajib mengalirkan siapa orang dam tamattu'in akan dam tamattu, tapi mengalirkan atau menyembelih dam tamattu itu nadban alai sunnah, tidak wajib. Bagi orang yang tidak bisa menggabungkan siang dan malam ya disunnahkan menyembelih kambing gitu ya, menyembelih kambing sunnah, enggak wajib. Karena menggabung siang dan malamnya itu juga sunnah, enggak wajib. Wasalisuha adapun nomor 3 dari rukun-rukun haji, tawafu ifadatin adalah tawaf ifadah. Wa yadkhulu dan masuk waktuhu apa waktunya tawaf ifadah ini bintisafi lailatin nahri ketika masuk separuh dari malam nahar. Bintisafi lailatin nahri ketika masuk di pertengahan malam gitu. Di pertengahan malam hari raya kurban tanggal 10. Wa huwa adapun tawaf ifadah afdalul arkani adalah paling utamanya rukun haji. Hatta minal wukufi meskipun dibandingkan wukuf. Khilafan li Zarkashi berbeda dengan Imam Az-Zarkashi. Kalau menurut Imam Az-Zarkashi yang paling utama ya wukuf. Kalau menurut musannif yang paling utama itu ya ini tawaf ifadah. Warabi'uha adapun nomor 4 dari rukun haji, sa'yun adalah sa'i bainas Safa wal Marwati di antara Safa dan Marwah. Sa'inya itu sab'an sebanyak 7 kali yakinan dengan yakin. Ba'da tawafi qudumin setelah melakukan tawaf qudum. Malam yakif bi Arafata selama belum wukuf di Arafah. Sa'i 7 kali ya, setelah tawaf qudum selama belum wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah nanti sa'inya ya setelah tawaf au ba'da tawaf ifadatin atau setelah tawaf ifadah baru sa'i nanti kalau sudah wukuf. Walau iktasara apabila mencukupkan siapa orang ala maduna sab'i kepada bilangan di bawah 7 maka lam yujzi tak mencukupi apa mahu akan orang ini. Kalau mencukupi maduna sab'i bilangan yang di bawah 7 tak sah sa'inya. Sekarang walau syakka apabila ragu-ragu siapa orang fi adadiha tentang bilangan 7 qabla farawihi sebelum selesainya orang, akhadha maka mengambil siapa orang bil aqalli dengan bilangan yang paling sedikit seperti di dalam salat. Sudah dapat 4 rakaat atau 3 rakaat maka pedomannya adalah 3 rakaat.
sama sa'i sudah dapat 7 atau 6, maka harus ngambil yang 6. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya yang sedikit al-mutayaqqanu adalah sesuatu yang diyakini. Kalau saya ragu 2 atau 3, sebenarnya saya ragunya di 3 ya. Ini masih 2 atau 3, yang jelas 2 itu, 3 masih diragukan kan gitu. Ini sudah 7 atau 6, yang jelas si 6, 7-nya itu yang diragukan gitu. Sehingga ambil yang jelas tadi itu. Wa man sa'a ba'da tawafil qudumi, dan barang siapa yang sa'i setelah tawaf qudum, lam yundab, maka tak disunnahkan lahu bagi orang i'adatu sa'i ba'da tawafil ifadati, apa mengulangi sa'i setelah tawaf ifadah. Bal, melainkan yukrahu, itu bisa dimakruhkan. Sa'i setelah tawaf ifadah ini, kalau sudah sa'i setelah tawaf qudum itu makruh. Wajibu, dan wajib ayyadda'a, apa memulai siapa orang fil marratil ula, di dalam kali pertama, di dalam berangkat pertama kali dimulai bis Safa, dari bukit Safa. Wa yahtamu, dan mengakhiri siapa orang bil marwati, di bukit Marwah. Wayahtamu, dan mengakhiri siapa orang bil marwati, di bukit Marwah, lil ittiba'i, karena ikut kepada Nabi. Sekarang fa'in bada, apabila memulai siapa orang bil marwati, dari bukit Marwah, maka lam yuhsab, tidak dianggap mururuhu, apa berjalannya orang, minha, dari Marwah, tidak dihitung. Kalau berangkat dari Marwah dulu, maka perjalanan dari Marwah ke Safa itu tidak dihitung. Baru nanti Safa ke Marwah itu dihitung 1. Walam yusab, tidak dihitung mururuhu, apa berjalannya orang, minha, dari Marwah, ila Safa, ke bukit Safa. Wa dhihabuhu minas Safa ilal marwati marratun. Adapun berangkatnya orang dari bukit Safa ke bukit Marwah, marratun, itu dianggap 1 kali. Wa auduhu minha ilaihi, adapun kembalinya orang minha, dari Marwah, ilaihi, kepada Safa, marratun ukhra, adalah kali yang lain. Itu ya. Jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1, Safa ke Marwah, terus begitu. Wa yusannu, dan disunnahkan lidzakari, bagi laki-laki, ayyarki ala Safa, apa menaiki bukit Safa, wal marwati, dan menaiki bukit Marwah, qadra qamatin, setinggi manusia, setinggi manusia yang sedang berdiri. Wa yamshiya, dan juga sunnah berjalan awal sa'i, di awal sa'i berjalan, wa akhirahu, dan akhir sa'i berjalan. Jadi gak usah lari, baru berangkat jalan dulu. Nanti ketika baru berangkat dari Safa, jalan dulu. Ketika nanti hampir nyampe ke Marwah, jalan lagi. Wa ya'du ad-dakaru fil wasati, dan menjinjit, melompat kecil siapa laki-laki fil wasati, di tengah. Jadi awal sa'i jalan, nanti di tengah jinjit atau lari kecil-kecil. Hampir sampai ke Marwah, jalan lagi. Di Mekah sekarang sudah ada tandanya ya, ada lampu hijaunya. Jadi kalau dari Safa itu mau berangkat jalan, nanti ketika nyampe di lampu hijau itu lari kecil, jinjit gitu ya. Ada tandanya semua sekarang, enak. Wa mahalluhuma, adapun tempatnya keduanya, tempat kedua awalus sa'i wa akhiruhu itu ma'rufun, ialah diketahui, sudah ada tandanya semua. Wa khamisuha, adapun rukun yang nomor 5, izalatu sya'rin, ialah menghilangkan rambut, minar ra'si, dari kepala, bihalkin, dengan cara mencukurnya, au taksirin, atau dengan cara dipotong sedikit, dikurangi. Taksir itu dikurangi, bukan dihalkun, bukan dihabiskan, tapi dikurangi. Ya bisa 3 helai ya. Jadi bisa mencukur rambut
menghilangkan rambut bisa dengan cara halkun, itu dicukur habis, atau taksirin, atau hanya digunting, dikurangi sedikit saja. Kenapa harus izalah? Litawakkufi tahallul alaihi, karena butuhnya tahallul alaihi kepada izalatu sya'rin ini. Wa aqallu ma yajri, adapun paling sedikitnya, wa aqallu ma yujzi'u, adapun paling sedikitnya sesuatu yang mencukupi, salasu sya'ratin adalah 3 helai rambut saja cukup. Wa ta'mimuhu, adapun meratakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu kok menghabiskan rambutnya? Li bayanil afdali, untuk menjelaskan keutamaan. Khilafan, berbeda liman dengan ulama. Akhwata yang menyimpulkan siapa man minhu dari hadis wujub ta'mimi, akan wajibnya meratakan mencukur. Wa taksirul mar'ati, adapun taksirnya mar'ah menggunting rambutnya perempuan, aula, ia lebih utama min halqiha, dibandingkan mencukurnya. Jadi menggunting sedikit bagi perempuan itu lebih utama dibandingkan mencukur. Ya masa perempuan mau cukur habis rambutnya. Jadi lebih utama taksir, mengurangi saja 3 helai minimal. Minimal. Summa, kemudian yadkhulu, masuk siapa orang Makkah ke Mekah, ba'da ramyi jumratil aqabati, setelah melempar jumrah aqabah. Jumrah aqabah ini jumrah terakhir. Ini kan wukuf tanggal 9. Wukuf tanggal 9 sampai malam hari. Nah, malam hari itu mabit kan di Musdalifah. Ya, ngambil batu untuk baginya melempar jumrah gitu. Setelah itu tahallul awal. Kemudian masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i itu. Tawaf ifadah itu di malam hari ya. Jadi rutenya kalau mau haji itu ke Arafah dulu wukuf sampai habis maghrib lah anggap. Nanti habis masuk Isya pergi ke Musdalifah untuk mabit. Ya, mabit di Musdalifah, ambil batu kemudian ke Mekah tawaf ifadah. Setelah ifadah sa'i, setelah sa'i tahallul. Setelah tahallul balik lagi ke tempat mabit untuk lempar jumrah. Itu tanggal 10 jumrah aqabah dulu. Ba'da ramyi jumratil aqabati wal halqi, setelah melempar jumrah aqabah dan setelah mencukur rambut, masuk Mekah. Setelah tahlul awal masuk Mekah. Wa itufu, dan tawaf ar-rukna, siapa orang ar-rukna kepada rukun. Wa yas'i, kemudian sa'i siapa orang. Illam yakun sa'yun ba'da tawafil qudumi, jika tidak ada sa'i setelah tawaf qudum. Berarti mencukur rambut tahallul awalnya itu dilakukan sebelum tawaf ifadah ya. Sebelum tawaf ifadah cukur rambut, baru tawaf ifadah masuk ke Mekah itu ya. Kama huwa, sebagaimana huwa, adapun ma'al afdalu, yang lebih utama. Wal halqu, adapun mencukur, wa tawafu, dan tawaf ifadah, was sa'yu, dan sa'i, la akhira li waqtiha, tidak ada batas akhir bagi waktunya. Tapi wa yukrahu, dimakruhkan, ta'khiruha, apa menunda yang 3 itu, an yaumin nahri, dari hari nahr tanggal 10. Wa syaddu, dan lebih sangat kemakruhannya minhu, dari ta'khiruha an yaumin nahr ini, ta'khiruha, apa mengakhirkan yang 3 itu, an ayyamit tasyriki, dari hari tasyrik. Summa an khurujihi min Makkah, kemudian lebih sangat lagi diakhirkan an khurujihi, dari keluarnya orang min Makkah, dari Mekah. Wasadisuha, adapun nomor 6-nya dari rukun. Adapun rukun yang nomor 6, tartibun, adalah tertib. Baina mu'dhami arkanihi, di antara sebagian besar rukun-rukunnya
haji. Dia yuqaddimal ihram dulu adal jami'i sebelum yang lain. Wal wukufa, dan setelah ihram kemudian wukuf dulu. Didahulukan ala tawafir rukni, itu tawaf ifadah. Wal halqa, kemudian setelah tawaf ifadah mencukur. Wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah mencukur. Setelah mencukur wa tawafa, dan tawaf ala sa'i, atas sa'i. Illam yas'i, jika belum sa'i seseorang ba'da tawafil kudumi, setelah tawaf kudum. Wa daliluhu, adapun dalilnya tertib al-ittiba'u, ialah ikut Nabi, ialah hadis ya. Wala tujbaru, dan tak bisa diganti al-arkanu, apa rukun-rukun itu, bidamin, dengan dam. Ketika rukun ini ditinggalkan, tak bisa diganti dengan dam. Wasayati, dan akan datang apa sesuatu yujbaru yang dapat diganti bidami, dengan dam. Jadi tak bisa diganti pakai dam kalau yang 6 itu, yang 6 di atas itu, rukun-rukun itu. Sekali tak dikerjakan langsung batal hajinya, harus qada ya. Wa ghairu wukufin, dan adapun selain wukuf minal arkani sittati, dari rukun-rukun yang 6, arkanun li umratin, adalah rukun juga bagi umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu wukufin, adapun selain wukuf minal arkani sittati, dari rukun-rukun yang 6, arkanun adalah rukun juga di umratin bagi umrah. Bisyumulil adillati, karena mencakupnya beberapa dalil laha terhadap arkan itu. Wa dhahirun, dan jelas. Apa yang jelas? Annal halqa, bahwa apa sesungguhnya mencukur, yajibu, ialah wajib takhiruhu, apa menunda mencukur itu, an sa'iha, dari sa'inya umroh. Kalau mau cukur, lakukan setelah sa'i untuk umroh ya. Kalau di haji itu boleh mendahulukan mencukur dari bersa'i. Tapi kalau umroh wajib mengakhirkan mencukur, tahallul dari sa'i. Fatartibu, maka pun tertib, fiha, di dalam umroh. Fatartibu, kemudian wajib tertib, fiha, di dalam rukun, dalam umrah, fi jamil arkani, di seluruh rukun-rukunnya. Tambihun, yu'addayani, dilaksanakan apa haji umrah, bisalasati aujuhin, dengan 3 cara. Ifradun, yang pertama dengan cara ifrad. Gimana ifrad? Biaya hujjah, dengan gambaran haji siapa orang, summa ya'tamira, kemudian umrah. Wa tamattu'un, dan tamattu. Gimana tamattu? Biaya ya'tamira, dengan gambaran umrah dulu siapa orang, summa yahujjah, kemudian haji. Wa kiranun, dan haji kiran. Gimana kiran? Biaya hurima, dengan gambaran ihram siapa orang, bihima, dengan keduanya, haji umrah ma'an, secara berbarengan. Wa afdaluha, adapun paling utamanya salah satu aujuh, ifradun, ialah ifrad. Ini tamara, ifrad itu menjadi utama. Ini tamara apabila dia umroh amahu, di tahunnya haji itu. Kalau dia umroh di tahun itu juga maksudnya. Kalau umrohnya ditunda ya dak paling utama kalau ditunda umrohnya. Ifrad itu menjadi praktek haji yang paling utama kalau umrohnya dilakukan di tahun itu. Summa tamattu'un, kemudian tamattu, setelah ifrad tamattu. Yang wa ala kullin minal mutamatti wal qarini, dan bagi masing-masing, bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji kiran, damun, adapun dam. Kalau melakukan haji tamattu dan kiran atau kiran, itu wajib membayar dam. Illam yakun, selama tidak ada siapa orang, min hadiril masjidil harami, ialah penduduk masjidil haram, orang yang ada di sana. Wahum, adapun hadiril masjidil haram itu
Man duna marhalata ini adalah orang yang jarak tempuhnya dikurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu 16 farsah. 16 farsah sama dengan 82 kilometer, atau hati-hatinya 84. Wa syurutut tawafi, adapun syarat-syarat tawaf, sittatun adalah 6. Ahaduha, adapun salah satu yang 6, yang pertama tuhrun, harus suci an hadasin wa khabasin, dari hadas dan najis. Wa khubsun wasaniha, adapun rukun yang nomor 2, syarat tawaf yang nomor 2, satrun adalah menutup li aurati qadirin, kepada auratnya orang yang mampu menutup. Falau zala, apabila hilang keduanya, yaitu tuhrun dan satrun, hilang, kemudian tahu-tahu di pertengahan tidak suci, atau di pertengahan terbuka auratnya, juddida, maka diperbaharui apa tawaf, diulangi lagi. Juddida, maka diperbaharui apa tawaf. Wabani ala tawafihi, wabana ala tawafihi, dan melanjutkan ala tawafihi. Falau zala, apabila hilang apa keduanya, tuhrun atau satrun itu, jaddada, maka wajib memperbaharui siapa orang kepada tuhrun atau satrun itu, cari lagi, perbaharui. Wabana ala tawafihi, dan cukup melanjutkan kepada tawafnya, enggak usah ngulang dari awal ya berarti. Jadi kalau misalnya wuduknya batal di pertengahan tawaf, ya langsung wuduk, perbaharui wuduknya. Atau bajunya ada yang sobek, langsung tutup, kemudian bana ala tawafihi. Tawafnya tadi yang batal wuduknya ketika dapat 5 putaran, wuduk dulu, kemudian lanjutkan 2 lagi, kan 7 putaran. Wa in ta'ammada dzalika, dan apabila sengaja siapa orang dzalika kepada menghilangkan kesucian dan membuka aurat, wa ta'ala, dan lama al-faslu, apa jarak pemisah. Begini. Wa in ta'ammada, meskipun sengaja siapa orang dzalika kepada membatalkan kesucian atau menghilangkan satrul aurat itu, wa ta'ala al-faslu, dan lama al-faslu, apa pemisahnya, tetap tidak batal ya. Apa tetap cukup memperbaharui, kemudian lanjutkan tawafnya, enggak usah ngulang dari awal lagi gitu. Cukup melanjutkan tawaf, dapat 4 ya lanjutkan 3 lagi untuk ke-7, meskipun sengaja buka aurat atau sengaja membatalkan wuduknya. Wasalisuha, nomor syarat tawaf yang nomor 3, niyatuhu, niat tawaf, ay tawafi, ay tawaf. Ini istaqallah, apabila menyendiri apa tawaf. Gambaran menyendiri itu bi'allam yashmilhu, dengan bi'allam yashmalhu, dengan gambaran tak mencakup, tak meliputi hu kepada tawaf, nusukun, apa ibadah haji, kasyairil ibadati, seperti seluruh ibadah yang lain. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yastaqillah, fa ya, maka adapun niat sunnatun, ialah sunnat. Warabi'uha, adapun nomor 4-nya syarat-syarat tawaf, bad'uhu, ialah memulai tawaf bil hajaril aswadi, dari hajar aswad, muhadiyan, hal yang melurusi siapa orang lahu kepada hajar aswad, fi mururihi, di dalam berjalannya orang, bibadanihi, melurusi hajar aswad, bibadanihi, dengan tubuhnya, ay bijami'i syikihil aisari, artinya dengan seluruh sisi orang, sisi tubuhnya orang, al-isari, yang kiri. Wasifatul muhadati, adapun bentuk melurus itu, ayyakifa, ialah berdiri siapa orang, bijanibihi, di samping hajar aswad, min jihatil yamani, dari arah rukun yamani, bihaisu yasiru, sekiranya menjadi, jami'ul hajari, apa seluruh batu, apa seluruh hajar aswad itu, an yaminihi,
ialah di sisi kanannya orang. Summa yanwi, kemudian berniat siapa orang, summa yamshi, kemudian berjalan siapa orang, mustaqbilahu, hale menghadap Hajar Aswad, hatta yujawizahu, sampai melewati siapa orang hu kepada Hajar Aswad. Jadi diam di sisi rukun Yamani, dan Hajar Aswad itu ditaruh sebelah kanannya dulu ya. Berarti kalau Hajar Aswadnya di sini, kalian hadap ke sana dulu. Hajar Aswadnya taruh di bagian kanannya. Nanti ketika berangkat dari rukun Yamani, nanti ketika sampai di Hajar Aswad baru menghadap Hajar Aswad, kemudian niat. Nah, saat ketika nyampe Hajar Aswad mau jalan, maka fainaidin, dan ketika itu ketika sudah melewati Hajar Aswad, yanfatilu, maka berbalik, wa yaj'alu, dan menjadikan siapa orang yasarahu kepada bagian kirinya orang, lil baiti, menghadap menghadap ke Baitullah. Wala yajuzu, tidak boleh istiqbalul baiti, menghadap Baitullah, illa fi hada, kecuali pada saat itu, pada saat mustaqbila, pada saat menghadap Hajar Aswad. Jadi misalnya Hajar Aswadnya di sini, kalian berangkat dari sini, sebelum berangkat kalian harus melurusi rukun Yamani menghadap ke sana. Berarti kan jalan mundur berarti. Ya, nanti Hajar Aswad nanti berbalik menghadap Hajar Aswad. Ketika mau melewati Hajar Aswad, langsung balik Hajar Aswadnya taruh di bagian kirinya gitu ya. Jadi diam melurusi rukun Yamani, diam berdiri, diam, Hajar Aswadnya taruh sebelah kanan gitu ya. Kemudian niat jalan sambil menghadap Hajar Aswad. Nah, ketika melewati Hajar Aswad, langsung balik Hajar Aswadnya taruh sebelah kiri gitu ya. Ya, lebih enak tidak usah ke rukun Yamani ya, langsung melurusi Hajar Aswadnya menghadap jalan, biar nggak usah menghadap ke belakang dulu. Wa khamisu, adapun nomor 5-nya syarat tawaf, ja'lul baiti, ialah menjadikan Baitullah an yasarihi, di sisi kirinya, maron, halai dalam keadaan berjalan, tilqa awajhihi, di hadapan wajahnya orang. Fayajibu, maka wajib, kaunuhu, adanya orang, kharijan, ialah keluar, bikulli badanihi, dengan semua tubuhnya orang, hatta biadihi, meskipun tangan-tangannya orang itu, an syadirwanihi, dari syadirwannya Hajar Aswad. Syadirwanihi itu Baitullah ya. An syadirwanihi, dari batasannya Baitullah, wa hijrihi, dan hijrnya Baitullah, lil ittiba'i, karena ikut kepada Nabi. Fa in khalafa, apabila membedai siapa orang syai'an, akan sesuatu, min dalika, dari hal tersebut, lam yasihha, maka tidak sah tawafuhu, tawafnya orang. Sampai di sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.